Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Sebelum belajar tentang siklus air, ada yang masih ingat lagu Tik-tik bunyi hujan di atas genting? Bagaimana? Yuk kita nyanyikan bersama. Menurut kalian, lagu Tik-tik bunyi hujan itu menggambarkan apa ya? Apakah semangat ataukah sedih? Ah betul, lagu tadi menggambarkan semangat. Lagu-lagu yang menggambarkan semangat itu adalah salah satu ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Mari kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor memiliki interval 1-1,5, 1-1,1,5. Gambar tangga nada diatonis mayor seperti di dalam layar ini. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Sifat riang gembira, kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Sekarang kita belajar tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1-1,1,5, 1-1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Diawali dengan nada A. Kalau tangga nada diatonis mayor tadi diawali dengan nada C. Nah, ini gambar dari tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih, kemudian lagunya kurang bersemangat. Melodi lagu diawali dan diakhiri nada La, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada Mi dan diakhiri nada A. Coba kalian sebutkan lagu apa saja yang menurut kalian termasuk dalam tangga nada diatonis mayor dan lagu-lagu yang bertangga nada diatonis minor. Kalau lagu bertangga nada diatonis mayor biasanya contohnya Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, Garuda Pancasila, atau Halo Halo Bandung. Kalau lagu bertangga nada diatonis minor contohnya Syukur, kemudian Rayuan Pulau Kelapa, lalu ada juga lagu Mengheningkan Cipta. Nah, lagu Tik-tik bunyi hujan itu termasuk lagu bertangga nada diatonis mayor karena lagunya semangat. Nah, ketika hujan, menurut kalian air hujan itu saat sudah reda akan mengalir kemana saja ya? Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau air
perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga merebes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai siklus air. Apa itu siklus air? Ayo kita perhatikan gambar. Nah, di sini adalah bagan sederhana siklus air. Ketika air laut mengalami penguapan, itu dinamakan evaporasi. Kemudian air laut tadi itu mengalami pengembunan yang dinamakan dengan kondensasi, membentuk awan-awan. Setelah terbentuk awan-awan dan berubah lagi menjadi titik-titik air yang kita kenal dengan hujan. Nah, lalu mengendap ke bumi yang dinamakan dengan presipitasi. Ketika mengendap ke bumi, di sini ada yang diserap ke dalam tanah yang dinamakan dengan infiltrasi. Ada juga yang mengalir di daratan seperti di sungai yang dinamakan dengan limpasan atau runoff. Lalu air itu mengalir lagi ke laut, kemudian menguap lagi dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan siklus. Nah, jadi siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air laut di sungai, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Tadi sudah dijelaskan prosesnya di sini evaporasi. Kalau uap-uap air yang dari tumbuhan itu menguap ke udara dinamakan dengan transpirasi. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan merasap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan sungai. Proses siklus air inilah akan kembali terulang dari awal. Makanya dinamakan siklus atau perputaran. Jadi berputar-putar terus. Kita akan airnya itu akan berputar dari mulai laut lagi, kemudian ke awan, hujan, kemudian kembali ke laut lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Coba kita lihat, ini adalah manfaat dari air. Manfaat dari air itu banyak sekali. Ada untuk minum, mandi, untuk menyiram tanaman, pembangkit listrik, mencuci tangan, pertanian, untuk pelayaran, dan yang lainnya banyak sekali. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Ada yang belum paham, silakan bisa bertanya kepada Pak Guru. Nah, jika sudah paham, ayo kamu buat bagan sederhana tentang siklus air. Itu hasilnya dikirimkan ke Google Classroom ya. Nah, itu saja pertemuan pada pelajaran hari ini tentang siklus air. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.